Halo semua, gue udah belajar tentang jab dari berbagai macam professional boxer. Dari mulai yang klasik, kayak Larry Holmes, sampai ke yang modern, kayak Mayweather, atau Manny Pacquiao. Dan gue udah coba buat praktekin sendiri, hasilnya jawabannya di akhir video. Jab is the most important weapon in boxing. Jab ini kayak pistol di dalam ring. Jab bukan cuman sekedar ngelempar pukulan yang keras. It's not a power shot. Larry Holmes said that jab is more like a whip. What fighters do today, they do like this. That's okay, right? But if a fighter would do like this, Loosen it up. it don't hurt, do it? That's fast. But it frustrates you. Don't get scared. How quick is that? Still. Down to the jab. Where's the philosophy for you? Where's it come Slap. from? Slap. You don't punch with a jab, you slap him with a jab. Tujuan dari jab ini bukan untuk mengincar knockout, tapi untuk nge-setup pukulan-pukulan kita selanjutnya. Jadi setelah kita mancing musuh kita dengan jab, dan itu membuka celah musuh, setelah itu baru kita keluarkan pukulan utama kita, the rocket launcher, seperti stride, uppercut, hook, atau kombinasi lainnya. Jab juga bisa digunakan untuk mengukur jarak kita dengan lawan, seberapa dekat kita dengan lawan, di mana posisi lawan kita, dan kapan waktu terbaik untuk menyerang. That's why jab it's our range finder. Setelah gue mempelajari teknik jab dari berbagai macam sumber, kayak fight footage, sampai professional boxer, and finally, I found 6 key how to make your jab more deadly. Sekarang kita langsung ke prakteknya aja. Step pertama untuk meningkatkan efektivitas jab lu adalah dengan lu memperbaiki stance lu. Kalau lu punya solid base yang kuat, pukulan lu juga akan bertambah efektivitas kekuatannya. Kalau gue itu menggunakan kaki kiri gue di depan, biasa disebut ortodoks, dan kaki kanan gue di belakang itu agak jinjit, tapi nggak terlalu yang jinjit kayak gini, tapi secukupnya dan harus kuat. Pukulan itu kekuatannya bukan cuma dari tangan, tapi itu ngalir. Pertama ngalirnya dari kaki dulu, dari kaki baru nanti ke pinggang. Dari pinggang itu untuk rotasi. Setelah rotasi itu baru ke transfer kekuatannya ke tangan. Jadi kita butuh kekuatan dari stance dan base kaki kita. Dengan kalian mempunyai solid base yang kuat, itu akan jauh lebih mengimprove jab kalian. Apalagi kalian tambahkan dengan rotasi pinggang kalian. Next step setelah kita memperbaiki stance kita menjadi lebih kuat, step selanjutnya kita harus avoid yang namanya telegraphing. Apa itu telegraphing? Jadi telegraphing itu adalah kita memberikan sinyal kepada lawan kita kalau kita itu memukul. Seperti kita menggerakkan bahu kita yang sebenarnya tidak perlu digerakkan. Kayak misalnya sebelum kita mukul, kita nurunin bahu dulu, baru kita mukul. Atau enggak kita bahunya kita tarik ke belakang, baru kita mukul. Itu adalah kesalahan dalam melemparkan jab karena kita memberikan clue. Kita kayak ngasih reward dan hadiah gitu ke lawan kita. Jadi lawan kita tuh jadi enak buat ngebaca pukulan kita, buat nge-counter pukulan kita, buat ngedodge pukulan kita. Dia bisa menghindar dengan gampang karena kita udah ngasih clue sebelum kita lempar pukulan. Don't let your opponent read your move. Kita harus bisa mengeluarkan pukulan kita yang unpredictable, apalagi di jab ini. Jadi kita mau jab kita nggak ada telegraph ya. Hands up, posisi tangan kita itu langsung, nggak ada turun dulu, nggak ada ngokang ke belakang dulu. Jadi dari sini tuh langsung ke depan. Balik lagi di sini, nggak ada ke bawah dulu, cuman ditarik, dilempar, ditarik. Dan itu bisa ngebuat pukulan kita jauh nggak kebaca, dan akhirnya saat lawan shock dengan jab kita yang mungkin kita pancing dulu dengan pelan-pelan, tiba-tiba jabnya kenceng dan lawannya shock, kita bisa mengeluarkan main punches kita, pukulan utama kita, the rocket launcher. Habis kita jab, 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 jab kenceng, kita balas strike. Atau jab, jab kenceng, uppercut. Bisa juga pakai kombinasi, itu terserah kalian enaknya kayak gimana. Kalian bisa nge-setup seperti tadi yang gue bilang, jab itu bukan pukulan utama, itu bukan untuk knockout, tapi untuk
setup pukulan-pukulan kita selanjutnya. Setelah kalian mengetahui jab yang baik itu tidak telegraphing, next step-nya adalah kalian harus menanamkan bahwa speed over power. Kita mau jab itu cepet dan balik lagi ke posisi semula. Kayak tadi yang gue bilang. Langsung. Jadi kita nggak mau setelah jab itu tangannya turun. Jab turun. Kecuali lu udah profesional, baru lu boleh kayak gitu. Lu bisa kayak Floyd Mayweather pakai Philly Shell, bisa turun kayak gitu. Tapi kita masih pemula dan kita harus belajar basicnya dulu. Jadi tadi cepet tapi rapi. Langsung balik, langsung balik, langsung balik. Oh ya, ingat mukulnya jangan lurus gini ya, tapi diputar. Nah, kayak gitu. Jadi tanemin bahwa jab itu speed over power. Karena ini bukan buat nyelesain fight. Jab itu bukan buat nyelesain fight. Tapi untuk setup pukulan-pukulan kalian, kombinasi kalian. Kalau misalnya kalian udah mulai nggak stabil, udah nggak fokus, kalian bisa jab, jab, jab untuk kembali lagi ngestabilin kalian. Dan kalian bisa mengambil kesempatan dari jab itu untuk kembali mengatur strategi ulang untuk menyerang, untuk ofensif kepada lawan. Next step keempat, setelah kalian mempelajari speed dari jab, kalian juga harus tahu tujuan dari jab itu untuk apa. Apakah untuk menjaga jarak dengan lawan kalian memberikan range untuk lawan kalian, atau kalian ingin mengecoh lawan kalian. Jadi kalian membuat lawan kalian sibuk dengan jab kalian. Kalian melemparkan jab kepada lawan kalian. Setelah lawan kalian mulai terbuka celahnya, baru kalian menyerang dengan main punches kalian. Dan gue punya sedikit tips untuk mengeluarkan jab ini. Jadi kalian bisa melakukan sebuah feint atau sebuah tipuan. Seakan-akan kalian mau memukul, padahal enggak gitu. We don't know, of course, what the official judges are doing. Cuman seperti tipuan aja. Baru. Terus kita kombinasikan dengan step-step yang tadi. Pada saat kita mau mengecoh lawan kita, pura-pura mukul, langsung jab speed tanpa telegraphing. Lagi. Step kelima. Step kelima ini yang paling penting dari semua step. Kenapa? Karena kalau kalian nggak ngelakuin step kelima ini, keempat step yang tadi udah gue kasih tahu itu nggak ada gunanya. Step kelima ini adalah habit. Jadi kalian harus menjadikan jab ini sebagai habit pada setiap latihan kalian. Entah itu pada saat shadow boxing, heavy bag, atau pada saat padding dengan coach kalian. Jab ini sangat krusial di fight kita. Karena kita pasti selalu akan mengeluarkan jab, nggak mungkin nggak. Jab itu selalu dikeluarkan untuk apapun itu tadi. Tadi gue udah jelasin dari mulai setup punch, ngebuka jalan buat main punch kita. Jab itu banyak fungsinya dan penting banget. Maka dari itu, jab ini harus dijadikan habit oleh kalian agar kalian terbiasa dan kalian punya muscle memory di jab ini. Jadi kalian udah terbiasa dengan mengeluarkan pukulan jab. Selanjutnya yang terakhir, step ke-6 itu adalah breath in with jab. Jadi kita exhale setiap pukulan jab kita. Gue udah ngasih tahu tentang speed dari jab dan kita ngeluarin nafas dari setiap pukulan itu ngaruh juga untuk kecepatan kita. Kenapa? Karena dengan kita mengeluarkan nafas pas kita mukul, setelah kita mukul itu akan mempertajam pukulan kita. Karena itu ngebantu kita mengatur energi kita menjadi lebih efektif. Jadi contohnya seperti ini. Setelah kita mukul, kita mengeluarkan nafas itu seperti menambah kecepatan dan juga kita jadi punya energi lebih untuk memukul. Sekarang gue bakal coba kombinasin semua hal yang tadi udah gue kasih tahu.
Kalian bisa atur jarak. Atur jarak. Jarak lagi. Atur jarak lagi. Masuk. And that is the 6 key how to make your jab more deadly. Dan kalau kalian berpikir videonya akan berakhir sampai sini, enggak guys. Gue punya apresiasi buat kalian yang udah nonton video gue sampai menit-menit terakhir. I'm going to give you 3 tips bagaimana cara meningkatkan speed dalam pukulan jab kita dan bisa digunakan untuk pukulan lainnya juga. Number 1, kita pakai resistance bands. Di video gue latihan, itu gue pakai dumbbells. Dan kalau kita menggunakan alat ini, resistance ini, itu bakal lebih efektif. Kenapa? Karena kalau pakai dumbbells itu kita bisa jadi pada saat menggunakan tekniknya salah dan membuat pukulan kita malah jadi kaku. Kalau kita pakai resistance bands ini, kita bisa ngelatih pukulan kita jadi lebih efektif. Dalam hal apa? Dalam hal kecepatan dan refleks. Pada saat kita jab, itu otomatis karet ini bakal narik tangan kita lagi. Jadi kita terlatih buat lempar pukulan yang rapi. Ini bakal gue contohin ya. Sekarang gue tambahin jadi double jab. Gue tambahin strike. Nah, menggunakan alat ini bakal jauh lebih efektif. Ngelatih speed lu, ngelatih refleks lu buat kembali untuk defense. Jadi gue sangat rekomen banget untuk pakai alat ini. Kalian bisa coba beli di online shop, sekarang udah banyak. Jangan alasan. Step kedua untuk meningkatkan speed dalam jab lu adalah dengan cara lu memposisikan tangan lu berada di luar, hands out. Jadi jangan terlalu rapat pada saat lu masih bisa nge-range musuh lu, masih bisa ngatur jarak dengan musuh lu. Jangan terlalu rapat kayak gini. Kenapa? Karena pertama, ini ngaruh sama telegraphing lu. Kalau lu rapat kayak gini dengan posisi yang jauh, bahu lu bakal kebaca, kelihatan pada saat lu memukul. Tapi kalau lu memposisikan tangan lu agak sedikit di luar, itu jauh lebih nggak kebaca. Jadi langsung. Dibanding lu rapet, jauh, musuh lu udah bisa keburu ngindar. Tapi kalau misalkan range-nya deket, short range itu nggak apa-apa. Lu rapet aja. Biasanya buat uppercut, hook, itu bisa kalian lakuin. Step ketiga, you must coordinate your hand with your feet. Jadi lu mengkombinasikan tangan lu itu selaras dengan koordinasi kaki lu. Step in, step out. Step in, step out. Relax. Barengan sama jab ya. Jadi setiap mau step in itu barengin sama jab. Step in, tas. Step in, tas. Step in, tas. Nah, ini adalah yang gue pelajarin dari Manny Pacquiao. Max, because Bradley is standing a little lower, we have to be really careful of a headbutt. See Pacquiao line that jab up and throw a beautiful straight left hand down the pipe. Bradley tried to react to it, but he reacted a little late, and his punch. Kalau lihat fight-fightnya Manny Pacquiao, dia selalu menggunakan koordinasi kaki yang baik, selaras dengan pukulannya. Jadi kalau kalian udah bisa koordinasiin tangan kalian dengan kaki kalian, itu akan membuat pukulan kalian jauh lebih efektif. Karena kalian nggak bisa ditebak, dan kalian juga lincah gitu. Menjawab pertanyaan gue yang di awal, setelah gue melakukan semua yang udah gue pelajarin dari teknik, teori-teori dari professional boxer, akhirnya gue menemukan jab gue ini udah jauh lebih efektif. Udah nggak asal-asalan seperti sebelumnya. Gue tahu setiap serangan yang mau gue lakuin itu ada fondasinya dan ada strateginya. Terakhir, kalau kalian cuma nontonin video ini doang tanpa kalian latihan, itu sama aja bohong. You have to practice because repetition is everything. Kalian latihan, kalian ulang terus sampai jadi habit, dan gue yakin kalian bakal bisa ngelihat progres dari jab kalian. Itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian pengen gue bikin video-video kayak gini lagi, kalian bisa klik subscribe di bawah. Thank you.